Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bisa kita mulai? Oh ya, ini sudah ada 15 orang kan ya? 15 peserta. Oke. Oke, langsung aja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya lah kita semua dapat berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama di acara webinar kesehatan bincang sehat untuk 77 atau BSB secara online. Acara webinar ini merupakan sarana bagi kita semua untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi. Khususnya di bidang kesehatan. Acara ini ditujukan utamanya untuk seluruh sahabat-sahabat Budut alumni 77 dan terbuka pula untuk umum. Oh, Mahmud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita buka acara webinar ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Karena atas perkenannya lah kita semua dapat berkumpul di siang hari ini, siang yang indah ini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar kesehatan bincang sehat Budut 77 atau BSB 77 secara online. Acara webinar ini merupakan sarana bagi kita semua untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi, khususnya di bidang kesehatan. Acara ini ditujukan utamanya untuk alumni, seluruh alumni, sahabat-sahabat Budut 77 dan juga terbuka umum kepada kita yang membutuhkan informasi kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dapat menyelenggarakan hingga berlangsungnya acara ini. Satu, kepada Dr. Dharma sebagai narasumber, kemudian kepada pada Ibu Leli Kurniadianti sebagai moderator, kepada Bapak Isa Amrosi yang bertindak sebagai technical team bersama timnya, kepada pengurus atas nama Laksma Purnagarawan Sikit. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Dharma, spesialis paru, kepada Ibu Leli Kurniadianti sebagai moderator, Bapak Isa Amrosi sebagai technical team, kepada pengurus alumni Budut 1977, Bapak Laksma Purnagarawan Sikit Suseno beserta jajarannya. Seluruh sahabat Budut angkatan 1977. Rumah Sakit Fatmawati bagian perpustakaan atas nama Ibu Nadia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah acara kita mulai. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Dharma. Teman-teman, terima kasih Dr. Tommy, maaf. Teman-teman yang hadir di webinar ini, masalah topik pembahasan mini webinar kita sekarang adalah batuk kronis. Masalah batuk kronis adalah gejala yang sering kita alami sehari-hari, terlebih di usia senja ini dan sering mengganggu dalam aktivitas kita sehari-hari. Kekhawatiran kita tentang gejala batuk kronis ini sering membuat kita menduga tentang penyakit-penyakit paru atau yang berlebihan dari itu. Dalam kesempatan ini, sahabat kita, sahabat B77 juga, Dr. Dharma, sebagai praktisi senior yang berpengalaman, yang sehari-hari bergelut dengan masalah batuk kronis, akan menjelaskan secara gamblang tentang permasalahan ini.
Tetapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Dharma Setia Kusuma, spesialis paru. Nama, Dr. Dharma Setia Kusuma, spesialis penyakit paru. Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1957. 1. Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta, 1977. 2. Menyelesaikan pendidikan dokter pada tahun 1983 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 3. Menjalani wajib kerja sarjana di Puskesmas Kecamatan Wamena, Irian Jaya sebagai Kepala Puskesmas tahun 1984 sampai dengan 1987. 4. Bertugas sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Umum PMI Bogor dari tahun 1987 sampai dengan 1989. 5. Mengikuti program pendidikan dokter spesialis paru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Persahabatan dari tahun 1990 sampai dengan lulus sebagai dokter spesialis paru tahun 1995. 6. Bertugas sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2022. 7. Bekerja di Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Depok dari tahun 2001 sampai saat ini. 8. Bekerja di Rumah Sakit Umum Puri Cinere dari tahun 2011 sampai saat ini. 9. Aktif berpartisipasi dalam acara-acara ilmiah nasional dan internasional. Serta ke-10, menulis beberapa karya ilmiah dan penelitian di bidang penyakit baru. Untuk itu, kami persilahkan Dr. Dharma untuk membawakan presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk membawakan presentasi masalah permasalahan dari batuk kronis, diagnostik dan penata laksanaannya. Bisa ini bahan. Maaf sebentar, ya PowerPoint. Maaf, lagi ya. Jadi pada siang ini saya akan membahas mengenai permasalahan batuk kronis, diagnostik dan penata laksanaannya. Bisa difokus. Ini ya, ini pendahuluan. Ya, sedikit lagi kurang jelas. Ya, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Ini mengenai pendahuluan. Jadi masalah batuk ini merupakan gejala pernapasan yang dapat bersifat normal ataupun abnormal. Batuk sebagai mekanisme pertahanan tubuh adalah untuk melindungi saluran napas dari berbagai artikel benda asing dan mengurangi sekresi berlebihan pada saluran napas. Batuk merupakan pertanda adanya gangguan di jalan napas atau pada organ terkait. Pada suatu survei yang dilakukan dari Perhimpunan Masyarakat Eropa terhadap 18.277 subjek yang berusia 20 atau 46 tahun dari 16 negara di seluruh dunia, ada lebih kurang 2 tahun lalu di seluruh dunia, didapati bahwasanya batuk produktif didapat dengan frekuensi 10%, sedangkan batuk non produktif 10%. Dan batuk yang terjadi pada malam hari atau batuk nocturnal itu sekitar 30%. Nah, mengenai batuk itu sebenarnya dia ada suatu reseptor batuk ya. Reseptor batuk itu tersebar di daerah laring, trakea, bronkus itu saluran napas paru, telinga, lambung, hidung dan sinus paranasal.
daerah faring, perikardium itu selaput jantung, dan diafragma. Nah, diafragma itu otot pembatas antara rongga torak dengan perut itu ya. Dan pusat batuk diketahui ada di medula oblongata. Medula oblongata itu daerah batang otak, yaitu dekat pusat pernapasan. Nah, mengenai pembagian batuk berdasarkan lokasi, berdasarkan durasinya, itu menurut American College of Chest Physicians didapat pertama batuk akut itu terjadi selama 3 minggu pertama. Batuk subakut terjadi antara 3 sampai 8 minggu, batuk kronik terjadi 8 minggu atau lebih. Nah, mengenai jenis batuk itu terdiri lagi atas batuk kering. Pada batuk kering ini batuk yang tidak disertai dahak, saluran napas biasanya terasa gatal tetapi tidak banyak mengeluarkan dahak sehingga merangsang timbul batuk yang sering. Yang kedua batuk berdahak, yaitu batuk disertai oleh keluarnya dahak. Jadi ini mungkin kita belajar dari mahasiswa kedokteran dulu mengenai buat pengertian batuk ini kita perlu mengetahui dulu anatominya ya. Jadi saluran napas itu dimulai dari rongga hidung ya, nah dari rongga hidung. Nah sekitar rongga hidung itu ada rongga-rongga sinus, yaitu ada di kanan kiri hidung kita tuh ada sinus maxillaris namanya ya. Nah di atas rongga hidung itu ada sinus sphenoidalis ada satu, dan di belakang rongga hidung itu bagian atas ini ada rongga sinus juga gitu ya. Nah nanti di daerah belakang rongga hidung ini di belakang mulut ada namanya daerah faring gitu ya, faring. Jadi yang orang suka ispa ini ya, ini sering infeksi terjadi di daerah sini. Nah di bawah laring itu kita ada namanya daerah laring gitu ya. Jadi laring itu peralihan dari rongga belakang rongga mulut masuk ke trachea. Nah ini ada epiglotis itu kantung. Kalau kita makan minum itu dia akan menutup saluran cerna, jadi makanan atau minuman kita tidak masuk ke saluran napas ya. Nah di bawah ini di bawah ada pita suara, nanti bisa kita lihat ya. Nah ini ada saluran napas namanya trachea. Trachea itu dia ke bawah bercabang seperti akar pohon gitu. Jadi dia fungsinya sebagai penghantar udara pada jalan napas untuk airflow ya. Nah nanti di paru-paru itu ada gelembung-gelembung udara yang bernama alveoli ya. Ini tempat pertukaran gas gitu ya. Jadi saluran napas ini fungsinya sebagai penghantar dari udara masuk ke jaringan paru, selanjutnya mengalami pertukaran gas gitu ya di dalam gelembung udara atau alveoli ini gitu ya. Nah ini mengenai lebih jelas lebih lagi ya mengenai fungsi dari saluran napas paru serta kemungkinan keluhan-keluhan yang bisa terjadi di dalam zona saluran napas ini ya. Nah ini mengenai jalan napas yang tadi dijelaskan dari rongga hidung dia akan mengalirkan udara melalui suatu zona antara ya, jalur antara itu yang sudah disebutkan tadi. Nah nanti masuk ke suatu zona respirasi. Zona respirasi itu di dalam jaringan paru terjadi pertukaran gas ya. Nah pada fokus nah jadi tadi fokus yang kanan di atas. Nah ini ya, jadi biasanya keluhan-keluhan yang terjadi pada gangguan saluran napas di sini ya, jadi bisa antara lain rinorhu itu banyak keluar lendir atau ingus gitu ya pada daerah hidung gitu ya, atau ada nasal obstruction itu artinya ada sumbatan gitu ya, jadi ada rasa mampat di daerah hidung, terus ada bersin-bersin,
gatal di daerah tenggorokan atau daerah hidung, ya ada snoring. Nah, snoring itu seperti mendengkur gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sering kelihatan mendengkur gitu ya. Nah, lalu anosmia, jadi gangguan di sini anosmia, ya hilangnya fungsi penciuman daripada hidung kita ya. Augesia ini artinya kehilangan fungsi dari perasa ya, perasa tidak hilang mulut kita ya. Nah, keluhan lain lagi adalah nyeri tenggorokan. Lalu stridor itu suara seperti mengorok gitu ya. Itu pada anak-anak tuh jadi seperti orang mengorok pada orang yang biasa tidur gitu ya, yang badan gemuk gitu, sering keluhan dari waktu tidur malam, orok, batuk, atau ada ronki atau res ya. Dan satu lagi gangguan saluran napas karena penyempitan jalan napas itu menyi atau wheezing ya, wheezing di bahasa medisnya, kalau bahasa itunya menyi. Nah ini lebih ke bawah lagi, kalau terjadi suatu kelainan pada jaringan paru karena peradangan itu namanya pneumonia ya, atau radang paru. Jadi pada yang di atas tadi kita jelaskan bahwasanya pada paru-paru itu di gelembung udara terjadi pertukaran gas, yaitu pada kapiler paru, darah yang sudah terogen, saluran udara yang berisi oksigen dia akan berdifusi atau akan masuk terserap ke dalam kapiler pembuluh darah di jaringan paru, dan aliran darah paru yang banyak mengandung CO2 sebagai hasil pembakaran akan dikeluarkan gas CO2 gitu ya, melalui udara pernapasan. Lanjut. Nah, ini mengenai jenis, jadi spektrum dari keluhan yang bisa terjadi pada bagian-bagian saluran napas gitu ya. ARI itu nama lain acute respiratory infection, jadi infeksi pernapasan akut. Nah mungkin belum banyak dikenal secara umum ya untuk masyarakat awam, tapi ini sekitar istilah yang mungkin sedikit nambah pengetahuan kita ya. Nah kalau terjadi di rongga hidung itu namanya common cold atau rhinitis, kalau kita tuh flu gitu ya. Nanti di peralihan antara rongga hidung dengan rongga mulut itu kalau terjadi peradangan namanya rhinopharyngitis. Rhino itu daerah hidung, jadi peradangan di dalam rongga hidung dan daerah faring ya, sama juga nasu atau faring. Nah kadang bisa terjadi juga peradangan di rongga sinus, namanya akut rhinosinusitis. Nah biasanya pasiennya sering mengeluh hidung mampet, banyak ingus gitu ya, sakit di daerah kepala gitu. Nah bisa juga satu bagian lagi terjadi di daerah telinga tengah, namanya akut otitis media. Nah kalau terjadi di daerah tonsil dan paring itu kita yang suka radang amandel. Nah ini namanya akut tonsilofaringitis. Nah ada satu lagi akut laringitis, ada pasien yang sering mengeluh batuk, banyak berdahak, suara serak. Nah serak tuh dia terjadi peradangan di dalam laring atau pita suara, jadi pita suaranya sembab gitu. Dia batuknya dengan suara serak, kadang-kadang suara hampir hilang gitu ya. Nah, kalau bagian bawah nih di saluran napas paru, kalau terjadi namanya bronkitis. Dan selanjutnya kalau terjadi di jaringan paru, namanya radang pneumonia. Untuk kemarin itu kan pada waktu COVID kita sering mendengar pneumonia COVID. Nah, jadi COVID yang sudah berat dia sering menimbulkan radang pneumonia ya, yang kadang-kadang mengakibatkan banyak pasien meninggal karena radang pneumonia ini ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai penyebab batuk kronis. Jadi penyebab batuk kronis ini cukup bervariasi. Di sini kita bahas yang pertama, penyebabnya bisa karena suatu infeksi virus atau bakteri di jalan napas dan di paru. Ya. Nah, infeksi
ini bisa terjadi oleh karena bakteri, bisa virus atau jamur ya. Ini menimbulkan peradangan dan edema itu bahasa Indonesianya sembab, sebab di selaput lendir saluran napas. Jadi kayak odem atau bengkak di saluran napas kita gitu ya. Ini menyebabkan produksi lendir atau dahak berlebihan pada jalan napas. Nah, lendir ini sebenarnya merupakan benda asing di jalan napas. Dan tadi sudah kita sebutkan, tubuh kita untuk melindungi kita punya jalan napas biasanya menimbulkan refleks batuk gitu ya, jadi memicukan batuk ya. Tapi kalau lendirnya banyak, batuknya akan lebih sering dan berulang. Nah, beberapa penyakit paru yang menyebabkan infeksi virus bakteri ini kalau menyebabkan penyakit bronkitis kronis. Nah, bronkitis kronis itu terjadi pada saluran napas paru ya. Biasanya dia terjadi batuk berdahak berulang sampai yang tadi kita sebutkan, kalau kronis itu sudah lebih dari 8 minggu atau lebih dari 2 bulan. Kalau akut, kalau masih 3 minggu kita sebut akut ya. Lalu kelainan TBC, pneumonia, infeksi juga bronkiektasis. Bronkiektasis ini perobolan pelebaran abnormal di sistem di jalan napas bawah paru ya. Satu lagi penyebab batuk pertama adalah tumor paru. Nah, penyebab batuk kronis kedua adalah asma bronkial ya. Asma bronkial ini merupakan peradangan jalan napas yang dipengaruhi oleh faktor iritan. Iritan itu yang menyebabkan iritasi jalan napas ya. Juga dipengaruhi oleh alergen ya. Alergen itu yang faktor yang menyebabkan alergi ya. Perubahan suhu udara atau stres fisik atau psikis. Nah, ini disebutkan sebagai faktor pencetus gitu ya. Nah, pada suatu serangan itu terjadi penyempitan jalan napas ya. Nah, saluran mukosanya atau selaput lendirnya menjadi sembab dan menimbulkan sekret pada jalan napas. Hal ini menimbulkan keluhan batuk, sesak napas, dan berdahak. Jadi masalah batuk itu prosesnya itu ada beberapa komponen ya. Dan jalan sembab selaput lendir jalan napas dan bisa disebabkan adanya sekret gitu ya, atau selim atau lendir di jalan napas. Nah, penyebab batuk kronik yang lain adalah postnasal drip. Postnasal drip itu sering disebabkan oleh sinusitis ya. Itu radang pada rongga-rongga hidung yang tadi kita lihat gambarnya ya. Nah, ini menyebabkan produksi lendir berlebihan di saluran napas atas, seperti dari hidung dan pada peradangan sinusitis, rongga-rongga sinus. Nah, selim yang berlebih itu akan mengalir ke bagian belakang tenggorokan yang menyebabkan mengiritasi saluran napas ya, menimbulkan refleks batuk. Nah, ini juga postnasal drip kalau kita lihat bisa sebagai vokal infeksi ya. Jadi kalau seperti garis gigi gitu ya, dia juga kalau tidak diatasi baik dia menjadikan suatu vokal infeksi. Kalau lendir ini turun ke bawah bisa kan selanjutnya sakit bronkitis menyebabkan pneumonia gitu ya. Yang keempat, kelainan GERD atau gastrik esophageal reflux esophagitis bahasa kerennya gitu ya. Pada GERD terjadi suatu kondisi asam lambung itu meningkat produksinya. Nah, dia akan naik saluran napas ke atas, esofagus, menyebabkan iritasi yang terus-menerus sehingga timbul batuk kronis ya yang berulang. Faktor kelima penyebab batuk adalah penyakit paru obstruksi kronis atau istilahnya PPOK bahasa kita gitu. Nah, pada PPOK
terjadi peradangan kronis atau menahun di jalan napas ya. Dia menyebabkan menghambat pergerakan udara di dalam napas. Nah, ini termasuk PPOK ini adalah satu bronkitis kronis ya. Ya, bronkitis kronis tadi yang tadi dijelaskan itu terjadi pada saluran napas di dalam paru-paru ya. Nah, biasanya pada bronkitis ini keluhannya batuk, banyak berdahak, berulang ya. Yang jelas ini sering terjadi pada perokok baik aktif ataupun pasif ya. Dan jenis PPOK yang lain adalah emfisema. Nah, emfisema itu terjadi pelebaran abnormal pada bagian ujung-ujung saluran napas ya, sehingga terjadi hambatan aliran udara yang keluar. Yang menonjol pada penyakit ini pasiennya keluhannya sering sesak napas ya. Nah, yang ketiga itu gabungan kombinasi antara bronkitis kronik dan emfisema ya. Keluhannya biasanya gabungan ada batuk, berdahak, ada sesak napas juga gitu. Ya. Lanjut. Nah, batuk ini juga disebabkan oleh efek samping obat ya. Ya, jadi batuk kronis itu dapat disebabkan oleh efek samping obat tertentu seperti obat antihipertensi atau obat jantung ya. Biasanya golongan angiotensin converting enzim ya. Di sini contohnya obat captopril, ramipril, benazepril. Nah, penyebab lain ada beberapa kasus yang tidak semua kasus tidak diketahui penyebab pasti. Tapi ada beberapa penyakit yang diketahui antara lain itu penyakit kistik fibrosis ya. Ini sering terjadi kadang-kadang tadi kanker paru. Tadi sebelumnya tadi. Yang nomor 5. Oh ini nih, ya tadi. Nomor 6, maaf. Nah, ini kanker paru ya. Nah, pada kanker paru juga sering menimbulkan keluhan batuk kronis berulang ya. Kadang-kadang disertai sakit dada, batuk beriak darah ataupun sesak napas ya. Ya, lanjut. Nah, faktor lain menyebabkan batuk kronis antara lain kebiasaan merokok ya. Ini bisa karena pada perokok aktif atau perokok pasif ya. Jadi asap rokok itu kita ketahui menyebabkan iritasi jalan napas baik secara fisik ataupun kimia yang dikandung pada asap rokok. Nah, itu menyebabkan saluran napas menyempit, selaput lendirnya menjadi sembab, dan produksi sekretnya jadi berlebihan. Nah, penyakit yang lain adalah daya imunitas atau daya kekebalan seseorang yang lemah ya. Jadi pada kondisi ini seseorang akan mudah terjadi infeksi saluran napas berulang atau kelainan infeksi pada paru. Nah, pengaruh lain adalah bisa juga alergen ya. Alergen itu bisa bersifat dari debu, dari obat-obatan, dari makanan atau minuman tertentu ya. Satu hal lagi adalah polusi lingkungan dari lingkungan pasiennya, diantaranya asap debu gitu ya. Pada darah industri itu banyak didapat kelainan namanya bronkitis industri. Nah, ini sering terjadi pada industri yang banyak menimbulkan debu, misalnya pabrik semen ya, pabrik batu bara ya, seperti juga kata debu besi pada seperti pabrik di Krakatau Steel ya.
Ya, juga polisi oleh serbuk sari, jamur, atau pengaruh udara yang terlalu dingin atau kering pada orang yang memiliki basic alergi bisa menyebabkan batuk yang berulang. Yang kesembilan, penyebab batuk kronis bisa juga dampak dari penyakit namanya long COVID ya. Nah, pada pasien COVID yang sudah sembuh ya, yang itu kita ketahui biasanya dari hasil kontrol swab PCR-nya yang tadinya positif kemungkinan sudah negatif ya, sudah tidak menular. Fokusnya. Tapi pada beberapa pasien masih terjadi keluhan batuk atau berdahak dan sesak napas ya. Hal ini disebabkan biasanya pada penyakit COVID itu biasanya terjadi pengelepasan dari zat-zat yang menimbulkan peradangan pada saluran napas dan pada jaringan paru ya. Sebagian menyebabkan penarikan jalan napas yang kecil dan menyebabkan fibrosis atau jaringan parut pada paru-parunya ya. Ini menyebabkan timbulnya gejala batuk atau berdahak dan sesak napas bisa terjadi dari beberapa waktu, minggu atau beberapa bulan ya. Lanjut. Nah, gejala yang lain dapat dialami pada pasien yang menderita batuk kronis antara lain adalah kelelahan, flu atau hidung tersumbat atau beringus ya, sakit kepala, sakit tenggorokan, bau tidak sedap di mulut ya, sesak napas, suara serak, sakit dada, gangguan tidur, mulut terasa asam, ini mungkin dari komplikasi penyakit GERD ya, atau malam hari, atau demam, berkeringat. Ini biasanya gejala dari basic penyebab batuk tersebut ya, atau nafsu makan atau berkurang atau berat badan berkurang. Nah, ini kita lanjut ke kemungkinan komplikasi dari batuk. Nah, jadi batuk itu selain ada basic penyebab penyakitnya, tapi kalau berlebihan bisa juga menimbulkan komplikasi ya, yang disebabkan oleh batuk itu sendiri atau oleh komplikasi penyakit penyebab batuk. Nah, jadi antara lain hipotensi, kekurangan sadaran. Kalau batuknya keras, produktif, itu bisa terjadi pada subkonjungtiva mata gitu ya. Kita suka lihat ada bercak kemerahan di bagian selaput lendir mata seseorang ya. Batuk berlebihan juga bisa menyebabkan epistaxis atau mimisan ya, atau timbul bradikardi atau takikardi ya. Ini satu kelainan dari frekuensi jantung. Nah, kelainan neurologi atau seperti sistem persarapan, batuk yang terlalu keras atau terus-menerus bisa juga menimbulkan sinkop ya. Sinkop tuh seperti gejala pingsan ya, atau vertigo. Vertigo tuh nama lain pusing 7 keliling ya, atau nyeri kepala atau emboli udara cerebral atau kejang ya. Ya, lanjut. Nah, gejala saluran cerna antara lain reflux gastroesophagitis. Nah, ini yang tadi disebutkan sebagai penyebab batuk ya. Lalu bisa hernia nih. Jadi kalau batuknya terlalu keras terus menerus, dia tekanan di dalam rongga perut biasanya meningkat ya. Kalau pasien ada dasar hernia
itu bisa mencetuskan timbulnya hernia. Nah, pada sistem saluran kencing, batuk bisa menyebabkan inkontinensian urin ya. Jadi kadang-kadang kalau kita dengar, saya kalau batuk sampai terkencing-kencing, nah itu ya. Atau kalau batuknya terlalu keras, terjadi inversi kantung kemih gitu ya. Jadi kalau selaput mukosa dari kandung kencing, sebagian itu keluar melalui lubang uretra, ini bisa menyebabkan macetnya proses berkemih selanjutnya ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, dampak dari terhadap saluran napas juga, kalau batuk berlebihan bisa mencetuskan serangan asma ya pada pasien yang punya basic asma ya. Nah, itu herniasi interkostal ya. Kalau tadi hernia di sekitar rongga perut, ini hernia interkostal tuh terjadi di antara sela-sela iga ya. Nah, satu hal lagi yang berbahaya, batuk juga menyebabkan pneumotorak atau pneumomediastinum. Ya, artinya sebagian jaringan paru itu bisa pecah gitu ya. Jadi parunya kolaps. Di sini biasanya terjadi pada orang-orang yang mempunyai dasar kelainan paru tertentu ya, seperti asma, PPOK, sakit TBC. Ini ada banyak ditemui pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Pasien sesudah batuk-batuk keras, mendadak sesak napas dan nyeri dada ya. Nah, jadi kalau di ronsen itu kelihatan parunya kolaps gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat gambar foto-foto ronsennya. Nah, ini lain-lain yang dapat terjadi ya. PTC itu bercak atau di ke daerah kulit itu ya. Penurunan kualitas hidup artinya kalau batuknya berulang dan mengganggu pasien di dalam aktivitas sehari-harinya, jadi lebih terbatas ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosis satu kelainan batuk kronis ya. Dasar dari pemeriksaan ini biasanya tenaga medis dia akan melakukan pemeriksaan medis yang baik dan lengkap ya, melalui wawancara atau anamnesa, batuknya berapa lama, sifat batuknya ringan, apa produktif, jadi faktor-faktor yang pencetuskan batuk ya. Terus banyak bisa dilakukan di sini. Dan pemeriksaan fisik juga dilakukan dari mulai daerah rongga hidungnya, daerah dada gitu ya, serta lingkungan sekitar pernapasannya. Lagi. Oh, belum selesai. Ya. Ya, bisa diperbesar. Ya, ternyata udah. Maaf. Nah, lalu pemeriksaan basic itu biasanya dilakukan pemeriksaan foto ronsen ya, atau sinus paranasal, itu kalau sesuai indikasi ya. Nah, kalau jadi pemeriksaan ini tidak semua dilakukan pada pasien, dilakukan sesuai indikasi ke arah mana kelainan penyebab batuk itu kemungkinan terjadi ya. Nah, kalau kemungkinan penyebabnya infeksi, nah itu biasanya kalau COVID diperiksakan swab PCR COVID ya, atau di periksaan mikroorganisme ya, atau jamur ya, atau jamur kalau
dari tes pemeriksaan swab tenggorokan ini. Ini COVID. Kalau diperkirakan penyakit GERD, kita lakukan pemeriksaan lambung ya. Nah, endoskopi laring biasanya kalau kecurigaan ada peradangan atau suatu tumor di daerah laring oleh dokter THT ya. Nah, kalau bronkoskopi biasanya dilakukan oleh dokter paru bila pada batuk kronis dari pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan lain atau CT scan belum jelas ada kelainan, dia untuk memeriksa dari dalam kondisi saluran napas paru ya. Nah, kalau tes alergi biasanya dilakukan pada orang-orang yang ada kecurigaan kelainan alergi ya. Nah, terus yang tambahan lagi biasanya pada satu kelainan batuk kronis yang belum begitu jelas hasilnya dari hasil pemeriksaan ronsen biasa. Jadi buat lebih detailnya lihat kelainannya biasanya dilakukan pemeriksaan CT scan torak. Dan pemeriksaan berikutnya adalah sebagai pelengkap. Kita lakukan pemeriksaan laboratorium darah, fungsi ginjal, fungsi liver, glukosa darah atau puasa ya. Ini biasanya dilakukan untuk melihat basic kesehatan sistemik pasien ya, atau kemungkinan ada komplikasi pasien yang menyebabkan mudahnya kelainan paru atau saluran napas yang menimbulkan batuk-batuk kronis ya. Misalnya pada sakit diabetes gitu ya. Nah, sering itu komplikasi suka TBC paru gitu ya. Nah, pada fungsi ginjal misalnya kelainan ginjal kronis itu sering menyebabkan bendungan di daerah jantung ya. Jadi yang saat tadi kita bicarakan jadi menimbulkan edema paru ya. Gitu. Ini ilustrasi lah ya. Jadi walaupun bukan dokter, kita sedikit menambah pengetahuan medis ya. Nah, ini pada pasien batuk kronis biasanya pemeriksaan dasar dilakukan namanya foto ronsen torak ya. Torak tuh dilihat jaringan parunya gitu ya. Biasanya kalau normal paru itu mengandung udara, di gambar ronsen hitam jaringan parunya ya. Ini saluran napasnya di tengah ya. Ini bagus lah, iga kanan kiri sama ya. Nah, kalau ada cairan seperti jantung itu ada darah gitu, itu akan ada terlihat gambarnya putih ya. Bentuk normalnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti pembuluh akar ini merupakan cabang-cabang pembuluh darah jantung ya, yang ke paru. Nah, jadi ini masih normal ya. Nah, pada pasien batuk kronis, pada dokter yang bukan biasanya kalau dilihat seperti ini normal, mungkin nggak curiga ke arah penyakit tertentu. Tapi pada dokter yang di bidangnya, kalau misalnya batuk udah diobati masih banyak batuk berulang, kita ada namanya pemeriksaan top lordotik. Nah, lordotik itu khusus melihat daerah paru bagian atas ya. Nah, jadi kalau ini foto keseluruhan,
Nah, pada kondisi penyakit tertentu seperti sakit TBC itu ada gambaran klasik bercak infiltratnya atau flek itu sering di bagian atas. Ya. Kalau pneumonia atau lain-lain dia lainannya di bagian tengah atau di bagian bawah ya. Nah, kalau pasien batuk kronis biasanya kita perlu melakukan pemeriksaan top lordotik ya. Pada bercak yang halus, yang belum banyak, biasanya sering pada foto biasa itu tidak begitu terlihat. Dia kadang-kadang ketutup oleh tulang klavikula namanya nih. Nah, dengan teknik foto tertentu namanya top lordotik. Nah, ini tulang ini diangkat ke atas ya. Nah, nanti lebih jelas banyak ternyata ada bercak-bercak. Nah, putih tuh ya. Nah, ini khas pasien pada penyakit TBC paru ya. Nah, jadi kalau kelainan tertentu itu ada beberapa pemeriksaan dasar yang perlu kita periksa ya. Kalau ada hal yang belum jelas dengan teknik biasa, kita lakukan tambahan pemeriksaan khusus ya. Nah, ini seperti bercak putih ya. Kalau seperti luka berair ya. Nah, jadi kelihatannya bercaknya mengarah ke arah TBC paru ya. Ya, lanjut. Nah, satu lagi kalau sudah lebih lanjut, jadi kalau penyakit infeksi yang banyak menyebabkan batuk kronik di kita saat ini adalah sering bronkitis kronis dan TBC paru ya. Nah, TBC paru kita sekarang cukup jadi masalah nasional karena dia menempati nomor 2 paling banyak di dunia internasional ya. TBC paru pada beberapa tahun lalu itu 3 atau 5 tahun lalu itu nomor 1 paling banyak di Cina ya. Yang kedua India, Norwegia, di kita nomor 5 ya. Tapi ada 2 tahun terakhir ini di kita kasusnya makin meningkat tinggi sekali ya. Jadi mungkin karena proses pandemi COVID kemarin belum teratasi baik. Jadi kita di dunia internasional itu paling nomor 2 sekarang ya, paling banyak satu di India, kita nomor 2, nah 3 Cina gitu ya. Jadi Cina udah bagus dari nomor 1 dia geser nomor 3, kita jadi juara nomor 2 gitu. Nah, jadi ini hati-hati pada pasien yang sakit batuk kronis itu salah satunya penyebab paling sering adalah TBC paru. Coba fokusin lagi seperti tadi. Ya, lagi lebih besar lagi. Nah, ini kalau sudah lanjut, gambarannya banyak bercak-bercak putih ya di paru kita. Jadi paru-paru itu paling berbahaya karena bisa merusak paru-paru ya, menyebabkan kalau seseorang masih usia produktif bisa menyebabkan keterbatasan dalam nanti pasien itu bekerja atau beraktivitas berat ya. Ya, lanjut. Ya, lagi. Bisa lebih besar ya. Ya. Gue ada latih. Dipasangin 2 tadi. Ya. Nah, ini gambaran salah satu penyebab batuk tumor paru ya. Kurang ini lebar yang 2 tadi. Tapi gambarnya si Januar. Gambar. Nah, ini salah satu. Ini tumor paru ya. Nah, di Indonesia juga batuk itu sering oleh tumor ya. Nah,
tumor paru salah satu pengobatan yang penting untuk mengatasi batuk adalah di kemoterapi ya. Nah, ini kalau sesudah di kemo kelihatannya tumornya mengecil, ya. Nah, batuknya juga berkurang gitu ya, kadang-kadang membaik ya. Nah, ini salah satu gambaran ya. Ya lagi. Nah, ini juga gambaran tumor paru ya. Seorang kadang-kadang kaget pasien batuk, dilakukan pemeriksaan, ternyata ada massa ya. Sesudah kemo batuknya berkurang, tumornya juga akan berkurang ya, membaik. Lanjut. Oh, lagi yang tadi udah. Terus. Nah, ini salah satu tadi dampak lanjut dari batuk kronis ya. Nah, tadinya pasiennya itu mungkin udah ada dasar sakit TBC ya. Nah, itu kita ketahui ini banyak flek putih. Nah, di sini juga sebetulnya mungkin hampir sama seperti gitu. Karena batuknya keras ya, suatu saat dia pecah jaringan di permukaan paru, menyebabkan lubang gitu, jadi parunya jadi kolaps gitu ya. Nah, biasanya pasiennya sesudah batuk-batuk dia mengeluh sakit dada dan sesak napas. Nah, jadi pada paru kolaps gini harus dipasang selang ya untuk mengeluarkan udara untuk mengembangkan paru-parunya kolaps. Nah, jadi paru juga kalau berlebihan itu menimbulkan komplikasi seperti ini ya, jadi harus hati-hati. Ya, lanjut. Ini tadi udah tadi. Oh, sorry. Coba lagi. Ya, ini menunjukkan ada batuk kronisnya, ada cairan ya putih nih. Normalnya ada hitam gitu ya, jaringan paru ini putih. Nah, sebelumnya juga banyak flek. Nah, ini sebab karena biasanya ada cairan paru-paru namanya efusi pleura ya, sering karena TBC ya. Juga gejalanya contoh pasien TBC tadi. Ya, lanjut. Nah, ini satu lagi bisa diperbesar, Pak, besar. Nah, ini pada kemarin pandemi COVID banyak terjadi kasus peradangan COVID ya. Nah, coba dibikin tiga tadi. Ya. Nggak agak dibikin 3 digit 1. Nah, ya cukup. Nah, jadi kalau peradangan COVID itu yang komplikasi berat, dia banyak menimbulkan peradangan di paru. Kita lihat ini bercak-bercak putih ya. Nah, ini menyebabkan gangguan pertukaran gas pasiennya sesak napas makin memberat ya. Nah, ini juga bercak peradangan pneumonia ya. Ini kalau diperiksa sering swab PCR-nya positif ya. Nah, sesudah diobati biasanya swabnya PCR-nya negatif, tapi beberapa pasien masih ada keluhan batuk berulang, kadang-kadang sesak atau berdahak. Nah, COVID sebagian pasien itu di jaringan parunya tidak kembali seperti jaringan normal ya. Dia bisa menyebabkan jaringan parut ya, yang saya sebut tadi, jalan napasnya yang kecil-kecil bisa terjadi penyimpangan ya, dan penyempitan. Nah, ini menimbulkan keluhan batuk-batuk atau sesak berulang
selama beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Ya kadang-kadang bisa setahun gitu ya. Tapi diobatin bertahap biasanya akan membaik lagi. Ya, lanjut. Nah, ini contoh gambaran sinus ya. Nah, pasien yang batuk kronis berdahak ya. Kadang-kadang dilakukan foto sinus paranasal ya. Nah, ini sinus yang di bagian atas. Nah, ini di samping rongga hidung ya. Nah, biasanya kalau di foto dia akan terlihat perselubungan putih ya. Selaput lendirnya menebal, juga ini bisa berisi cairan ya. Nah, cairan ini kalau bisa mengisi penuh rongga pinus, satu saat dia akan mengalir ke belakang menimbulkan postnasal drip ya. Nah, postnasal drip ini merupakan sekret benda asing menyebabkan batuk kronik berulang. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu contoh pada pasien kadang-kadang batuk berulang di ronsen normal ya, diperiksa dahak, tidak dapat kuman TBC atau bakteri. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan bronkoskopi. Nah, ternyata ada tumor di jalan napas. Nah, ini tumor merupakan benda asing ya pada jalan napas. Ini menimbulkan rangsangan batuk yang kronik terus-menerus ya. Dia khasnya walaupun sudah diobati oleh obat batuk yang keras, yang paten, bermacam-macam obat, tapi batuknya tidak hilang. Nah, jadi hal ini diketahui dari pemeriksaan bronkoskopi ya. Nah, ini satu lagi di Indonesia, pasien sering mengeluh batuk kronis, diperiksa ronsennya normal ya, pemeriksaan lain-lain juga tidak menunjukkan kelainan, tapi pas di bronkoskopi kelihatan ada lesi di saluran napas yang menunjukkan ke arah TBC ya. Nah, ini namanya endobronchial TB, jadi TBC pada jalan napas ya. Ya, lanjut. Ini juga contoh tumor jalan napas ya. Pasien sering mengeluh batuk, beriak darah. Ini pada perokok 1 sampai 3 bungkus sehari. Nah, contohnya seperti gini, ngeri. Ini umurnya nggak sampai 2 bulan, 3 bulan. Oke, lanjut. Ini contoh, bisa diputar nggak nih? Bisa. Coba ya, yang itu ya di play ya. Ini contoh tindakan bronkoskopi mungkin pada pasien dengan batuk banyak lendir ya. Sebentar ya. Di itunya bisa. Play. Coba sebentar kita putar. Nah, ya. Nah, ini salah satu diagnostik. Nah, ini kita lihat pita suaranya simetris nih ya, normal ya. Nah, ini darah laring tadi. Nah, ini kita masuk ke saluran napas ya. Nah, di sini ada cincin ya. Cincin trachea namanya. Ini keluhan pasien batuk, banyak berdahak ya. Jadi salah satu pengobatannya dilakukan bronkoskopi, dilakukan pembersihan jalan napas, selim yang kental, lengket, susah dikeluarkan. Nah, kita lihat nih, ini disedot keluar ya, dibersihkan. Kalau selim banyak begini biasanya kurang dapat teratasi dengan obat-obatan biasa. Nah, itu selim biasanya kita sedot ya. Nah, ini dimasukkan cairan garam NaCl fisiologis
terus disedot berulang-ulang ya. Nah, cairan ini nanti bisa diperiksa apa penyebabnya TBC, bakteri, virus, jamur ya, atau tumor. Nah, jadi saluran napas itu bercabang-cabang. Jadi tiap cabang itu kita bersihkan ya. Tuh, lihat banyak sekali. Ini lendirnya lengket sekali ya. Banyak. Kalau disedot dia dari bawah keluar lagi gitu ya. Jadi sehingga pasiennya pada penyakit ini siang malam sering banyak berdahak ya. Ya, bentar. Ya, ini salah satu kira-kira. Ya. Nah, ini udah bersih ya, udah bagus. Nah. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ke video lagi. Ya. Sedikit lagi mungkin. Satu lagi ya. Ini satu lagi. Ini contoh tadi cara lakukan ya, putar. Ya, tadi ini pada anak kecil umur 6 bulan ya. Keluhannya seperti tadi banyak lendir sehingga menyumbat jalan napas satu paru, salah satu parunya kolaps ya, jadi tersumbat maksudnya. Ini konsulan dari dokter anak di ICU anak ya. Ini kita pakai peralatan canggih gitu ya. Ini nggak semua rumah sakit biasanya punya peralatan seperti ini serta tenaga expertnya yang memadai. Bisa di sini ya, jangan dibilang. Ini pada bayi umur 6 bulan, ini dokter anaknya. Ya kita lihat. Nah, sekarang masuk kepada pengobatan ya. Jadi pengobatan batuk kronik tergantung pada penyebabnya. Antara lain pada saluran napas biasanya diberikan antibiotik ya, baik injeksi atau obat minum ya. Kalau penyebabnya virus dikasihkan obat antivirus ya. Seperti pada pasien COVID yang lalu kita berikan antivirus, ada yang injeksi atau obat minum ya. Keluhan obat lain suportif ya. Kalau ada batuk diberikan obat batuk ya, kodein, noskapin, longatin ya. Bila ada sesak napas diberikan bronchodilator atau pelega pernapasan ya, salbutamol, tiafilin. Banyak lendir yang kental diberikan ekspektoran ya atau mukolitik. Ya, bentuk obat ini bisa tablet atau sirup. Kalau keluhannya banyak batuk produktif, banyak lendir, sesak napas, obatnya bisa dibentukkan dalam bentuk nebulasi ya. Bila demam, nyeri dada, paracetamol atau masinamat. Dan penelitiannya ya mineral, cairan, oksigen yang baik ya. Oke. Ya. Ya, lanjut. Ini terakhir. Nah, pada GERD diberikan obat antasida ya, sukrapat atau omeprazol atau pantoprazol. Pada postnasal drip diberikan antibiotik, kongestat, pengencer dahak atau konsul THT ya. Pada asma PPOK diberikan obat bronchodilator atau pelega pernapasan bentuk obat minum, obat hirup, sirup atau nebulasi dan steroid ya. Pada klien alergi diberikan antihistamin ya, cetirizine, loratadin. Ya, lanjut. Nah, ini terakhir pencegahan adalah penting meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah tidak sakit ya. Ini maaf koreksi. Nah, ini nomor 1 adalah meningkatkan asupan gizi yang baik, adalah perlu keseimbangan kerja dan istirahat yang baik untuk mencegah stres. Vaksin tertentu, bisa vaksinasi influenza, vaksin untuk mencegah pneumonia, pneumokokkus, dan diberikan vaksinasi COVID. Mungkin sebagian besar kita sudah mendapat ya. Terus perlu menghindari alergen pada orang yang mempunyai dasar alergi ya, dan mengenakan masker di tempat yang banyak polusi udara.
menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, terus rajin mencuci tangan dengan air mengalir atau desinfektan ya. Stop perokok atau menghindari merokok pasif bila pasiennya banyak perokok kronis ya. Lanjut melakukan olahraga ringan dan teratur secara baik. Ya, mungkin dari saya sementara presentasi. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dharma untuk penjelasannya. Ada dari sahabat-sahabat yang mau bertanya kepada Dokter Dharma? Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan? Ayo silakan. Kenapa? Oh, angkat tangan kalau yang mau. Oh ya. Oh ada. Mungkin Dokter Dharma akan menjelaskan. Ada batuk itu ada suka keluar dahak nggak? Dahak selim kalau lagi perubahan posisi itu. Ayo silakan Bidan Nurhayati. Mungkin bisa. Ada dahak selim nggak? Jadi tadi sudah kita ketahui reseptor batuk itu ada tersebar selain di saluran napas, dia juga ada di diafragma ya, di permukaan paru ya. Mungkin pada waktu perubahan posisi itu bisa menyebabkan rangsangan batuk gitu ya. Cuman saya belum tahu gejala yang tadi saya tanyakan apa ada selim. Tuh, Bidan Nurhayati lanjut lagi, katanya dahak susah keluar dokter, padahal sudah diuap. Ya, jadi mungkin memang dahaknya tidak banyak, tapi ada sedikit tapi kental ya. Jadi saran saya memang untuk mencegah keadaan timbulnya batuk. Ya. Ini dok, saya pernah kena COVID ya sampai 2 kali itu. Udahannya kan batuk banget gitu, batuk sampai sebulan atau 2 bulan gitu. Terus itu paru-parunya apa masih ada jaringan parutnya atau mungkin masih ada berasap gitu? Oh iya. Baik, terima Gimana? kasih. Jadi kalau pada pasien sering batuk, memang itu akibat peradangan COVID, itu menimbulkan peradangan dari ujung-ujung saraf di selaput lendir saluran napas jadi meningkat ya, sehingga sensitivitas mudah teriritasi ya, menimbulkan keluhan batuk berulang ya. Tapi fit itu kelihatan ada bekas beberapa jaringan parut yang tersebar di jaringan paru. Nah, pada itu jelas mungkin batuknya disebabkan karena dari bekas perubahan pada jaringan paru tersebut ya, menimbulkan fibrosis serta penarikan jalan napas kecil, sehingga pada waktu aktivitas menimbulkan rangsangan-rangsangan, timbul batuk tertentu ya. Jelas ya kalau gitu. Tapi enggak kena bronkitisnya, enggak kena parunya lagi kan dok? Udah enggak. Jadi kalau dari sebab COVID infeksinya sih mungkin sudah selesai. Cuma dasar komplikasi dari COVID tersebut ya, yang saya sebut tadi terjadi peradangan pada ujung-ujung saraf di saluran napas paru, juga menyebabkan sedikit perubahan anatomi pada jaringan parunya. Tapi kalau diobati terus biasanya akan membaik. Alhamdulillah sudah enggak kok dok. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter, terima kasih Leli. Nah, sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari Martina nih untuk Dokter Dharma. Saya batuk hampir 3 minggu, gatal luar biasa. Kalau sudah batuk keluar dahak,
amankah minum antibiotik terus-menerus sudah membaik tapi belum tuntas sama sekali? Oh ya, jadi kalau pasien batuk seperti itu, memang pertama kita harus tahu penyebab dasarnya ya. Kan tadi dijelaskan penyebab batuk itu banyak ya. Ya bisa dari bronkitis, TBC ya, dari kelainan peradangan paru lain ya. Jadi kita harus pastikan dulu. Kalau buat pemberian antibiotik itu mungkin kalau penyebabnya infeksi pernapasan ya. Tapi pemberian antibiotik biasanya cukup di satu cure dulu, satu cure. Satu cure. Kita lihat apa berkurang, apa mesti berlanjut ya. Antibiotik pernapasan juga tidak semua antibiotik bisa efektif ya. Karena kalau kliennya cukup kronis beda dengan peradangan yang untuk yang akut ya. Kadang-kadang ada resisten ya. Jadi kalau antibiotik seperti golongan amoxicillin, cefadroxil yang sudah digunakan tidak respon tuh biasanya sudah resisten. Jadi harus diberikan antibiotik yang lebih baik ya. Kalau yang lebih akuratnya biasanya kadang-kadang diperiksa seputum itu. Jadi periksa mikroorganisme dari dahaknya. Nanti ada hasil antibiotik yang mana yang sensitif untuk kuman yang penyebabnya. Gitu ya. Jadi antibiotik kesimpulannya tidak terus-terusan. Dokter, ada lagi yang bertanya nih, lucu juga nih. Saya perokok. Apakah ada obat agar tidak terjadi batuk dan lain-lain supaya merokoknya dapat jalan terus? Terima kasih. Bagaimana ini? Gimana jawabannya, Dokter Dharma? Iya. Jadi pada perokok timbul batuk tidaknya memang nggak semua orang perokok langsung menimbulkan batuk-batuk yang berulang ya, tergantung sensitivitas dari saluran napasnya. Jadi kita harus tahu toleransi kondisi kita gitu ya. Kalau ternyata kita merokok timbul banyak batuk, sebaiknya dihindarin ya merokok. Lalu obat yang khusus memang belum ada gitu ya. Tapi ada beberapa pasien yang merokok tidak timbul batuk gitu Betul. Nah, gitu. Ini kembali Bidan Nur Hayati bertanya. Ada pengaruhnya nggak dokter penderita HIV bisa kena paru-paru? Mohon penjelasan. Maaf kurang ya, penderita apa? HIV. Oh, HIV. Ya. Jadi kalau pasien HIV itu komplikasi sering itu menyebabkan komplikasinya TBC paru ya. Karena pada pasien HIV kita ketahui virusnya menyerang sel-sel pertahanan badan. Jadi kalau berkurang mudah dia terpapar infeksi paru baik bakteri, virus atau TBC ya. Jadi basic utamanya HIV-nya harus diobati. Nanti kalau virusnya udah dapat obat ARV mati, nanti sel pertahanan tubuhnya meningkat lagi, daya kekebalannya meningkat gitu ya. Ini adalah Lelis Kurniati bertanya, Dok, apakah PPOK bisa disebabkan oleh bekas TB? Biasanya bukan gitu ya. Kalau bekas TB ada penyakit namanya sindrom obstruksi bekas TB ya. Keluhannya hampir sama seperti PPOK, yaitu sering batuk berulang atau sesak napas ya. Kalau di ronsen biasanya ada sisa-sisa jaringan parut di fototoraknya ya, yang menunjukkan karakter bekas TBC. Tapi pada PPOK biasanya dasarnya dia tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi terjadi suatu peradangan yang makin berlanjut terus menimbulkan sesak napas yang
makin bertambah gitu ya. Jadi beda jadi ya. Oke. Ya, Martina, terima kasih dok, sangat jelas kata Ya. Martina. Lanjut lagi, ini ada Jose G bertanya, saya awalnya batuk pilek 3 minggu lalu diberi antibiotik dan obat batuk. Pileknya hilang, batuknya masih. Minggu lalu ke dokter internis dan foto ronsen. Terdapat opasitas di parakardial kanan. Diberi antibiotik lain, Avelox, obat batuk dan obat hisap. Sudah periksa darah dan eosinofilnya tinggi. Batuknya kering tetapi ada dahak. Dahak tidak bisa keluar. Gimana kira-kira Pak Dokter? Ya jadi pada pasien yang sebelumnya batuk flu sering kalau daya tahan badan sedang menurun itu menimbulkan komplikasi pneumonia ya. Nah, jadi mungkin tadi yang disarankan terjadi komplikasi pneumonia, makanya oleh dokter penyakit dalam diberikan obat antibiotik ya. Jadi penata laksananya biasanya diobati antibiotik itu udah bagus. Avelox tuh isi moxifloxacin ya, biasanya di sesudah 7 hari atau 10 hari kita perlu selain lihat perkembangan apa batuknya berkurang atau keluhan lain membaik, di ronsen ulang ya. Kalau ternyata di foto membaik ya mungkin itu pneumonianya perbaikan. Tapi hati-hati kalau flek di paru bisa juga karena kelainan TBC ya. Nah, jadi kalau misalnya dikasih antibiotik belum baik, kita harus periksa seputum dahak, kuman TBC, atau pemeriksaan tambah lainnya, di tes mantuk atau tes igrak. Nah, nanti kalau curiga ke arah TB, mungkin obatnya bukan antibiotik, tapi diberikan obat anti TBC gitu ya. Ya, jelas ya, Bung Jose ya. Atau ada pertanyaan lain? Rahma Hagiani bilang yang baik berhenti merokok. Ya, Pak Rahman nanti yang merokok protes lagi. Terima kasih sudah sarannya. Bidan Nurhayati menjawab, makasih dok infonya. Untuk sementara belum ada lagi pertanyaan. Ada lagi yang bertanya dokter Jerry. Kalau obat antibiotik tidak dimakan sampai habis, apa pengaruh ke depannya? Jadi memang saya juga sering gitu soalnya. Iya. Memang kalau satu penyakit pengobatan itu ada waktu ya, ada untuk penyembuhan ya. Jadi dengan diharapkan penyebab infeksi suatu organ tertentu itu bisa sembuh tuntas ya. Kalau diminum separuh, Mike dikunci dari host enggak ya? Jadi kalau kondisi pasiennya daya tahan belum baik, belum normal, itu tidak semua kuman yang diobati akan mati ya, mati total ya. Jadi dampaknya pertama bisa suatu waktu kambuh lagi ya, kambuh terus kumannya jadi resisten ya, resisten terhadap obat yang diminum karena tiap kuman itu suka ada mekanisme untuk mempertahankan diri, mutasi itu ya, jadi untuk dia tetap survive ya. Jadi resikonya ya pertama jadi suatu waktu keluhannya bisa kambuh kalau daya tahan seseorang sedang menurun, dan yang kedua jadi resisten terhadap obat antibiotik yang diberikan gitu. Tuh di laptop nggak bisa, Chandra. Ada lagi yang mau bertanya ya? Ini langsung aja raise hand, angkat tangan aja. Tag view bukan? Bukan ya? Iya lu Oh, ding bukan. Raise hand, ayo. Ada bola. Raise hand terlebih dahulu. Ocha nih, ini Ocha. dari Chandra tanya. Iya. Saat
saat MCU di paru kiri saya ada bola, terlihat setelah di CT scan bulan Maret tahun 2022. Beberapa hari lalu ternyata bola masih ada. Apa tanggapan Dokter Dharma? Chandra. Apa kabar Chandra? Chandra apa kabar? Chandra ya gitu. Udah. Jadi ya Chandra nih emang sahabat saya yang dulu Ya. udah beberapa kali saya udah lihat langsung Chandra kondisi gemukan fisik serta hasil CT scan-nya ya. Jadi kalau dari hasil pemeriksaan Iya, udah yang lama nggak dilakukan waktu itu juga diperiksa dahak, diperiksaan lainnya itu mengarah ke suatu proses TB ya. Maaf itu kalau misalnya terlalu terekspos. Jadi kalau TB itu gambarannya kalau masih baru memang bercaknya itu halus kabur ya, belum terjadi komplikasi jaringan parut atau penebalan di parunya ya. Ya kalau Tapi ini Chandra banyak itu mungkin terdeteksi penyakitnya sudah aktif di- beberapa waktu ya. Jadi Budiarto. di CT scan-nya Tunggu, saya itu lihat dulu. sudah terjadi selain infiltrat atau bercak itu ada fibrosis ya campur dengan yang infiltrat itu. Jadi biasanya kita waktu itu lakukan pengobatan TB paru itu sudah banyak mengecil gitu ya, sudah perbaikan ya. Beda kalau tumor, kalau diobati dia bukan mengecil malah meluas ya, makin membesar. Ya. Cuman kendalanya kalau sudah diobatin tuntas itu di ronsennya atau CT-nya akan tetap menetap. Karena dari dampak infeksi tadi saya sebutkan, karena bila telah berobat terlambat gitu ya, anatomi parunya jaringannya sudah berubah, jadi sudah jadi jaringan parut. Jadi kalau sudah jaringan parut itu seumur hidup tidak akan hilang ya, seperti kita jatuh gitu ya di lutut gitu, besot gitu ya, tadinya luka berair satu saat jadi cikatrik gitu. Cikatrik itu nama lainnya jaringan parut ya. Nah, di semua organ kita juga begitu. Kalau kita terlambat mengobati secara baik, penyakitnya sembuh. Jadi secara anatomi tinggal jaringan parutnya tadi. Nah, itu penjelasannya ya. Ya, Ya. ada ya. Oh Martina, oh maaf moderator suaranya masuk mengganggu. Oh ya maaf ya Martina ya. Ada lagi pertanyaan dari sahabat. Oh sebentar, ada pertanyaan lagi dari Jerry. Dokter, apa ada pengaruh psikis pemurung, pemarah terhadap metabolisme tubuh? Sebenarnya ya ada ya. Jadi kita kan terdiri dari jasmani sama ada kejiwaan mental, ada. Nah, ini saling berhubungan ya. Oh, gitu, Kita iya, sakit fisik, bila kondisi melemah mempengaruhi mental kita ya. Mental kita jadi sensitif, melemah, jadi kurang. Biasanya nggak ada nafsu makan juga ya dokter ya. Ya berpikir positif, jadi mudah tersinggung. Ya kalau juga kejiwaan kita ya, kita mudah marah, tersinggung atau. Iya betul. Sensitivitasnya tinggi ya. Ya, jadi mental kita kadang-kadang kalau lagi marah atau kesel, nafsu makan juga kurang. Iya betul. Kurang, jadi makan kurang, jadi kesehatan fisik metabolisme juga berkurang gitu ya. Ya. Gimana? Ada lagi sahabat yang mau bertanya? Teman-teman di sini? Kalau tidak, gimana mau di itu ya? Kita foto bareng. Coba dibuka kameranya dong, kita capture sama-sama. Ayo, yang hadir di sini buka kameranya dong.
Ya, sama-sama, Dokter Dharma. Saya Saya juga bagikan. Ya. mengucapkan terima kasih untuk penjelasan dari Dokter Dharma. Mudah-mudahan dipahami oleh semua sahabat-sahabat di sini. Udah, langsung aja. Oh, Atu kenapa? Amin. Oh, ya terima. Atu kenapa ya? Oh, resen. Atu udah dibuka kenapa? Mau foto bareng? Oh iya. Ya udah. Udah semua buka kamera belum nih? Sahabat-sahabat yang di sini semua. Ayo Pak Muji, mana lagi nih? Kita foto bareng yuk. Nanti Dokter Dharma belum dibuka nih. Ferial. Ya, nih Dokter Tommy juga belum. Ayo, Ferial, Samsung, siapa ini? Ratnasari, Abidan Nurhayati, Safira. Ayo. Nah, Mas Far, ayo, yuk. Nah, itu Isa, udah tuh. Ayo. Ya udah, pokoknya seini deh. Kok gambarnya blur gitu? Gambarnya diperjelas dulu. Oh, bagus ya? Baik. Oke. Siap-siap. Siap-siap teman ya. Kita foto sebagai kenang-kenangan webinar mini kita hari ini. Siap-siap ya. 1. Oh, belum. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa kita di mini webinar yang akan datang dengan topik tetap bincang kesehatan. Semoga kita selalu sehat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.